Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi di channel saya, ini Guru Budi. Kali ini Guru Budi sedikit berbeda karena kali ini Guru Budi channel ini akan membahas tentang pelajaran matematika, khususnya matematika SMP kelas 1. Kenapa? Karena ini cukup berguna untuk kalian yang sebentar lagi dari kelas 6 naik ke kelas 1 SMP, supaya kalian sudah mengetahui pelajaran apa yang pertama kali yang akan kalian pelajari di SMP pada bab 1 ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembelajarannya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik share, subscribe, kemudian komen. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Mari kita mulai saja pembelajarannya. Nah, pada bab pertama ini, matematika kelas 7 atau SMP kelas 1, kalian akan belajar membandingkan bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Kita akan mengenal bilangan bulat. Ini bilangan bulat itu ada dua macam. Pertama adalah ini secara garis besarnya saja, ini nggak usah dibaca. Kita belajar langsung. Bilangan bulat ini ada dua macam. Ingat ya, bilangan bulat ada dua macam. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai terhingga. Nah, dan bilangan bulat positif ini bisa disebut juga dengan sebutan bilangan asli. Jadi bilangan asli atau bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Kemudian kalau dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia namanya adalah bilangan cacah. Jadi bedanya antara bilangan cacah dan bilangan asli atau bilangan bulat positif itu bedanya adalah awal mulanya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, kalau bilangan bulat positif atau bilangan asli dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Semakin ke arah kanan itu dia semakin besar. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 lebih besar daripada 7 dan seterusnya. 10 lebih besar daripada 9 dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan satu lagi adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini sedikit bertentangan dengan bilangan bulat positif. Artinya semakin dia ke depan, dia semakin bernilai semakin kecil, semakin ke kiri, bukan ke depan, maaf. Semakin ke kiri dia semakin kecil. Artinya dalam diagram ini semakin dia ke kiri, semakin dia kecil. Pada garis bilangan ini semakin kecil ke kiri dia semakin kecil nilainya, sedangkan semakin ke kanan dia semakin besar. Lihat di sini kita bisa lihat negatif 1 dengan negatif 5, posisi negatif 5 ada di sebelah kiri, otomatis negatif 5 semakin kecil, bernilai kecil. Terus negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya, otomatis dia akan bernilai lebih kecil dibandingkan dengan negatif 1 bahkan 0. Kemudian kalau ini mungkin letak angka dibacanya, ini kalian sudah belajar kelas 3 SD 1, 10. Jadi kalau ada dua angka ini puluhan, kalau ada 3 angka ini ratusan, kalau ada 4 angka ribuan, kalau ada 5 angka ini puluh ribuan disebutnya, kalau ada 6 angka itu 100.000, 7 1 juta dan seterusnya. Kalian ini mungkin sudah tahu. Kemudian kita akan belajar latihan soal. Di sini ada 4 soal, ada 5 soal yang kita akan pelajari adalah 4. Kemudian yang kelimanya saya akan berikan kalian tugas. Kalian cukup jawab di komentar saja beserta alasannya. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Jadi ada dua bilangan katanya. Ada bilangan bulat positif K, jadi bilangan bulat positif K, dan bilangan bulat negatif L. Jadi K bernilai positif sedangkan L bernilai negatif. Bilangan K tersusun dari 4 angka. Jadi K itu ada 4 angka. Berarti dia bernilai ribuan. 4 angka, ingat kan? 1,
satuan, 2 puluhan, 3 ratusan, 4 ribuan. Sedangkan L tersusun dari 5 angka, berarti L ini puluh ribuan. Kita tulis saja. K ini ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Sedangkan L ini ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia bernilai negatif. Yang L ini bernilai negatif karena bulat negatif. Jelaskan manakah bilangan yang lebih besar antara K dan L ini. Kita lihat K ini pasti dia bernilai ribuan karena 4 angka, sedangkan L bernilai puluh ribuan karena 5 angka. Besar mana ribuan sama puluh ribuan? Ya jelas besar puluh ribuan. Akan tetapi bilangan L ini bernilai negatif. Bilangan berapapun jika dia bernilai negatif dan jika dia disandingkan dengan bilangan positif, maka bilangan positiflah yang paling besar dibandingkan dengan bilangan negatif. Meskipun bilangan negatifnya bernilai miliaran, triliunan, negatif 1 triliun misalnya dengan angka 0 atau dengan angka 1, ya jelas lebih besar angka 0 atau angka 1. Jadi jawabannya nomor 1 ini adalah yang paling besar adalah bilangan K karena K ini bernilai positif dibandingkan dengan L yang bernilai negatif. Kemudian untuk nomor 2, diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Jadi di sini dua-duanya A dan B ini bernilai positif. A dan B sama tersusun 4 angka. Oke, jadi A dan B di sini dua-duanya tersusun atas 4 angka dan bernilai positif. Jadi A ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Dan B juga ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Dua-duanya bernilai positif. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Nah, jelas bilangan A ini pasti dia bernilai ribuan. Karena ada 4. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Yang B juga ini bernilai ribuan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi bilangan mana yang paling besar? Bagaimana kita menentukan bilangan A atau B yang paling besar? Nah, untuk menentukannya kita ambil saja bilangan yang paling depan. Paling depannya. Jika misalnya bilangan yang paling besar yang A ini bernilai 1 sedangkan B ini bernilai 2, maka yang paling besar adalah B karena nilai minimal yang dia dapatkan minimal adalah 2000, sedangkan yang atas itu 1000. Nah, jadi kita kalau mau menentukan A dan B mana yang paling besar, maka kita lihat tempat ribuan angka berapa yang dia tempati. Kalau misalnya A-nya ditempati oleh angka 4, jelas lebih besar angka 4 dibandingkan dengan angka 2. Jadi jawabannya adalah kita perhatikan saja tempat ribuannya atau paling depannya. Jika nilai yang paling depannya itu paling besar A, maka A yang paling besar. Sedangkan jika nilai B-nya yang paling besar, maka B juga yang paling besar. Jadi kita tentukan saja mana nilai tempat ribuannya ditempati oleh angka berapa. Untuk selanjutnya, nomor 3, diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Nih, C, ini D, ini dua-duanya adalah bilangan negatif. Bilangan tersebut tersusun adalah C itu tersusun atas 3 angka, sedangkan D tersusun atas 4 angka. Oke, kita tulis lagi ya. C itu bilangan negatif, dua-duanya ya. Tapi yang C itu terdiri atas 3 angka, 1, 2, 3. Berarti ini bakal ratusan, paling besar dia ratusan karena ada 3 angka. Satuan, puluhan, ratusan. Sedangkan D dia bernilai negatif juga. Tapi dia ada tersusun atas 4 angka, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang C yang tadi dia akan bernilai ratusan, sedangkan yang D dia akan bernilai ribuan. Akan tetapi pertanyaannya adalah manakah bilangan yang lebih besar? Menurut kalian mana yang lebih besar? Jelas yang lebih besar adalah yang C, karena bilangan negatif itu semakin kecil maka nilainya dia semakin besar. Sedangkan kalau dia
bilangannya besar, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi misalkan ini paling besar 999, sedangkan yang bawah paling besar pasti akan 9999. Mana yang paling besar? Jelas yang paling besar adalah yang C, karena C itu 999, negatif 999, dengan yang D negatif 9999. Jelas yang paling besar adalah yang negatif 999, karena semakin kecil nilainya semakin besar. Ingat tadi garis bilangan yang seperti ini, di mana tengahnya 0, ini angka 1, ini angka negatif 1, ini angka negatif 2. Tuh, semakin ke kanan dia semakin kecil. Kalau posisinya yang negatif 99 itu di sini, kalau kita misalkan ini 0, ini negatif 999. Nah, yang di sininya itu negatif 9999. Maka posisi yang paling besar adalah ini, karena semakin ke kanan dia semakin besar. Kemudian untuk nomor 4, diketahui X, Y, Z dan bilangan Z. Ini adalah bilangannya X 1, 2, 3 A, B, C, dan Y sama dengan 4, 5 B, C, D, E, dan Z adalah 9 A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Kita urutkan dari yang terbesar. Kita hitung dulu aja ini ada berapa. 1, yang X ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sedangkan Y satuan, puluhan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Sama, berarti si ini dan si ini sama. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini mentoknya sampai puluhan ribu ya, sampai puluhan ribu. Berarti ini bakal yang terkecil. Ini nomor 3 pasti yang terkecil. Berarti kita nyari yang pertamanya antara X dan Y. Dari mana? Karena ini sama, kita ingat tadi yang soal nomor 2. Kalau ada yang bilangan yang sama, jumlah jenisnya sama, ini kan jenisnya ratusan ribu, ini juga ratusan ribu, maka kita lihat saja yang paling depannya. Ini angka 1, ini angka 4. Jelas yang paling besar adalah angka 4. Jadi dimulai dari Y, kemudian ke X, kemudian ke Z yang terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 5, mungkin boleh kalian coba sendiri. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Jadi KL-nya itu bernilai positif. Bilangan K itu ada di sana, bilangan L juga ada. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil, dan jelaskan. Kalian bisa menjawab di kolom komentar, kemudian disertai dengan alasannya. Misalnya kalau jawabannya K, kenapa, alasannya apa, dan kalau jawabannya L, kenapa juga, alasannya apa. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita lanjut besok. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian share, like, dan jangan lupa komennya. Jika ada pelajaran yang tidak mengerti, matematika yang belum mengerti di SMP, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.